Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah tembok pemisah. Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita boleh mengatasi akan hal ini? Firman Tuhan dalam buku Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masahkan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Saudara, menarik cerita ini jika kita membacanya di dalam buku Yohanes 4 ayat 1 hingga 26. Ini merupakan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di Sikar. Ada sebuah ilustrasi. Tembok berfungsi membatasi dan memisahkan, menjadi pemisah antara bangunan, antara rumah, antara daerah, bahkan pemisah antara dua pemahaman atau ideologi, pemisah antara dua kelompok masyarakat atau negara seperti tembok Berlin di Jerman dikala ia masih kukuh berdiri. Mari kita kembali kepada bacaan kita. Di antara orang Yahudi dan orang Samaria ada tembok pemisah yang tidak kelihatan, yaitu tembok sentimen yang terbangun sejak nenek moyang mereka, dipercayai dan dihidupkan turun-temurun. Akibatnya mereka tidak saling bergaul. Ayat 9, Tuhan Yesus menempuh jalan yang berbeza. Dia mengajak seorang perempuan Samaria untuk membuka perbualan atau dialog. Melalui percakapan mereka itu nyatanya terbuka banyak peluang yang baru, seperti pengakuan yang jujur, pencerahan pikiran, pengertian baru, jiwa yang terbuka bagi Tuhan, dan hubungan sosial yang baru. Indah sekali situasi yang terjadi di dalam cerita ini. Sekarang aplikasi. Apa penerapan yang harus kita perhatikan atau terapkan dalam hidup kita? Sadar atau tidak, kita banyak mewarisi tembok-tembok yang memisahkan kita antara satu sama lain. Tradisi agama yang fanatik, perbezaan pandangan politik, prasangka buruk, sentimen kesukuan, dan sebagainya. Kesannya saudara membuatkan kita berputar-putar di lingkaran atau di kawasan kesalahpahaman, kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Mengapa kita tidak mencoba melangkah yang berbeza seperti yang Yesus lakukan? Membuka percakapan, meluaskan pergaulan kita, membina persahabatan, membangun jambatan, pasti ada perbezaannya. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa mungkin saja di hadapan kita ada banyak batu-batu. Tergantung dengan kita mau mendirikan tembok pemisah atau menjadikannya sebagai jambatan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Nah, Tuhan pastinya memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi jambatan dan saluran berkat kepada orang lain. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu memberikan kami pengertian dan memberikan kami usaha supaya merobohkan tembok pemisah dan membina jambatan antara sesama lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.